Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi semangat dalam menjalankan aktivitas dan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Hapni Laila Siregar SAG MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Putri Hasanah Rahab dengan NIM 4201111016 dari kelas Pendidikan Matematika 20B. Adapun maksud saya berdiri di sini adalah untuk menyampaikan ceramah Islam dengan tema berbaktilah kepada ayah dan ibu. Hadirin, telah kita ketahui bersama bahwa ayah dan ibu merupakan sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Ibu adalah sosok yang paling banyak berkorban di hidup kita. Bagaimana tidak, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Dengan beban berat tersebut, ibu jalani dengan ikhlas dan berharap kebaikan untuk anaknya. Setelah itu, ibu juga berjasa dalam melahirkan kita ke dunia dengan rasa sakit yang luar biasa. Selain mengandung dan melahirkan, ibu juga sangat berkorban dalam merawat anak-anaknya. Seseorang pernah datang kepada Rasulullah dan berkatanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapa saya pertama kali berbakti?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Kemudian orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasul pun kembali menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kemudian ayahmu." Dari hadis sahih riwayat Bukhari yang baru saya bacakan, terkandung makna bahwa bakti kepada ibu lebih utama dan lebih didahului dibanding bakti kepada ayah. Mengapa demikian? Dilihat dari perjuangan dan pengorbanan seorang ibu yang telah merawat anaknya dari dalam kandungan hingga dewasa. Walaupun demikian, bukan berarti kita dapat mengesampingkan bakti kepada ayah, karena ayah juga sosok yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Ayah memberi kita nafkah dari hasil cucuran keringatnya. Kalau kita lihat banyak ayah yang rela bekerja panas-panasan di bawah terik matahari, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dikala bekerja di ketinggian, dan pekerjaan lainnya yang secara akal sehat sulit untuk dilakukan dan berbahaya. Tanpa jasa seorang ayah juga tidak mungkin rasanya kita dapat bersekolah dan berkuliah di tempat yang kita inginkan. Melihat perjuangan ayah dan ibu, wajib rasanya bagi kita untuk menunjukkan rasa terima kasih dengan menghormati dan berbakti kepada keduanya. Di samping alasan itu, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, karena Allah telah memerintahkan kita untuk berbakti tanpa alasan. Patuhilah segala nasihat dan perintah keduanya, selagi nasihat dan perintah itu adalah yang baik-baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, An Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu qala Rasul
ridha'ul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah ada dalam ridho orang tua dan kemarahan Allah ada di dalam kemarahan orang tua. Di dalam hadis tersebut, selain terdapat himbauan untuk berbakti kepada kedua orang tua, juga terdapat seruan untuk mencari kerelaan mereka berdua. Kedudukan kedua orang tua berada kedua setelah Allah. Allah tidak ridho dengan kita kecuali orang tua kita ridho dengan kita. Ada remaja hitam jidatnya gara-gara sholat, hafal Quran, Senin Kamis dia puasa, setiap Jumat iktikaf di masjid, kemudian membersihkan masjid, ikut ngajar ngaji di masjid, tetapi durhaka kepada kedua orang tua. Ayahnya dia hianati, ibunya dikeluarkannya air matanya. Demi kata Nabi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja haram baginya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, itulah alasan mengapa penting bagi kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk berbakti kepada orang tua telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsan imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wa ukhfid lahumā minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu di antara mereka atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan perkataan ah, dan jangan kamu membentak mereka. Hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku waktu aku masih kecil. Dari ayat tersebut telah kita ketahui bahwa berbakti kepada kedua orang tua dengan berbuat baik, yaitu dengan cara yang pertama, jangan berkata yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan yang menandakan keengganan kita terhadap perintah dan ketidaksukaan kita terhadap perbuatan orang tua. Yang kedua, jangan membentak atau berkata kasar dan berkata dengan intonasi yang tinggi. Yang ketiga, hendaklah mengucapkan perkataan yang baik dan sopan juga santun. Yang keempat, hendaklah merendahkan diri di hadapan mereka, jangan bersikap sombong atau tinggi, walaupun pangkatmu lebih tinggi dibanding orang tuamu. Yang kelima, senantiasalah kamu mendoakan mereka dengan doa Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, adapun inti dari berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan membuat mereka senang, nyaman, gembira apabila kita di dekatnya, dan senantiasa membuat mereka bangga dengan melakukan apapun yang diperintahkan keduanya, kecuali selama perintah tersebut tidak menyelisihi hukum agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.